wabarakatuh. Selamat apa nih? Selamat sore ya. Selamat sore teman-teman. Aku ucapkan selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris jadi BUMN ya. Oke, sebentar. Aku coba share screen dulu. Oke, wah di sini ada beberapa nama yang familiar ya. Halo ya, halo juga teman-teman. Senang banget bisa ketemu lagi. Hari ini kita pertemuan yang pertama ya sama aku. Nah, untuk malam ini rencananya sih belum masuk ke materi ya, teman-teman. Hari ini kita bahas si tes bahasa Inggris BUMN-nya ya, kurang lebih. Karena eh, baru pertama ya, baru hari pertama maksudnya untuk pertemuan yang sekarang. Nah, jadi hari ini agendanya rencananya kita mau pertama bahas dulu nih format tesnya seperti apa, terus ketemu juga contoh-contoh soal dari setiap setiap apa namanya? Setiap section itu seperti apa. Kayak gitu. Nah, tapi sebelum dimulai, kita berdoa dulu ya, supaya lancar. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, alright. Nah, seperti aku bilang tadi, hari ini agendanya kita belum ke materi ya, teman-teman. Kita akan coba bahas dulu format tesnya, karena siapa tahu di sini baru ada yang baru pertama kali gitu ya, ke tes BUMN, dan belum tahu nanti yang dihadapi itu jenis soal seperti apa sih, soalnya berapa, waktunya berapa, makanya kita bahas ke situnya dulu ya. Oke, nah ini yang aku ambil dari hasil testimoni teman-teman yang udah pernah ikut tes BUMN sebelum-sebelumnya. Takut banget? Nggak usah takut ya, kita coba hadapi dulu bareng-bareng. Oke, alright. Kita langsung masuk ke penjelasan format tesnya dulu. Nah, jadi tes bahasa Inggris ini katanya, kalau kita lihat gitu ya, dari PDF yang ada tuh di webnya BUMN, bobotnya tuh lumayan gede ya, teman-teman, 80% bobotnya. Nah, terus batas lulusnya dia adalah minimal 450. Nah, kalau misalkan kita ambil dia dari skor TOEFL tuh kan range-nya ya paling gede tuh sampai 670-an lah, 670 aja kita hitung misalnya. Berarti 450 tuh bisa dibilang ya setengahnya lah, setengahnya lebih gitu ya dari apa namanya? Dari si bahasa Inggrisnya. Dari bahasa Inggris, dari tesnya gitu. Terus untuk testimoninya sendiri, kata teman-teman yang udah pernah ikut nih, aku juga ambil dari hasil bukan curhatan ya, dari hasil ceritanya teman-teman kalian gitu ya, yang pernah ikut di batch-batch sebelumnya. Katanya yang pertama, struktur tesnya BUMN ini gitu ya, si bahasa Inggris BUMN ini mirip sama soal-soal TOEFL ITP. Artinya apa? Ya ada structure-nya, ada reading-nya. Bedanya enggak ada listening. Gitu ya. Jadi cuma dua tuh yang diujikan, grammar-nya dan reading. Yang kedua, kira-kira gitu ya, waktu yang dikasih tuh sekitar 80 menit untuk soal yang dikasih. Nah, itu semua ya maksudnya sepaket tes bahasa Inggris. Nah, passing grade tadi 450 dan yang agak beda nih sama tes TOEFL biasa, dia adalah dari tingkat vocabulary-nya. Nah, kenapa? Karena tingkat vocabulary-nya kalau TOEFL biasa ya sedang lah ya, menengah gitu. Tapi kalau tingkat BUMN nih, kalau lihat dari testimoni teman-teman yang sebelumnya, lihat di Twitter juga, katanya tingkat vocabulary-nya itu advance ya, tingkat vocabulary tingkat atas. Nah, malah aku yang lucu tuh ada yang bilang kayak, Inggris kromo inggil, deh Inggris yang macam-macam deh. Tapi jangan teman-teman jangan khawatir ya. Nanti kita coba apa ya namanya? Nanti kita coba sambil lihat deh contohnya saya kayak gimana. Kayak gitu. Oke, nanti kalau ada pertanyaan ditanya aja lewat chat ya, teman-teman. Kita aja lewat chat. Nah, soalnya berapa? Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini toh soalnya ya, ada berapa? Nah, jadi si sectionnya tadi aku bilang ya, ada 3 section. 2 section nih, section 1 yang kedua ini, si structure sama written expression, sama. Yang diuji adalah tingkat atau kemampuan grammar kita. Nah, untuk jumlah soalnya sama. Structure 20 soal dengan waktu 15 menit. Written expression juga sama, 20 soal, 15 menit. Nah, ini waktunya lumayan singkat ya untuk 20 soal. Nah, beda ya, walaupun dua-duanya ngebahas apa tuh mengujikan tentang grammarnya, kalau yang atas structure kita diminta untuk pilih opsi yang benar. Nah, ini nomor 1 sampai 20. Sedangkan nomor 1 sampai 20 berikutnya kita diminta untuk pilih opsi yang salah. Nah, nanti kita ketemu ya sama jenis contoh soalnya kayak gimana. Ini soalnya beberapa ada yang aku ambil dari soal-soal TOEFL, ada soal BUMN yang sebelumnya, ada juga soal trial. Kayak gitu.
Oke, terus, nah yang terakhir, selain si grammarnya, yang diuji juga reading. Nah, untuk reading ini cukup banyak teman-teman soalnya. Dia ada 45 soal dalam waktu 50 menit. Kayak gitu. Nah, makanya untuk reading mungkin selain teman-teman latihan banyak gitu ya reading, latihan juga untuk memanage waktu sebentar itu gitu ya untuk mengerjakan soal reading yang banyak. Nah, nanti mungkin kita akan bahas ya strategi baca tuh, si skimming dan scanning yang bisa kita pakai kalau misalkan kita mengerjakan soal reading. Kayak gitu. Reading bacaannya 9 paragraf panjang. Nah, aku juga pernah dengar ya katanya gitu, soalnya panjang. Nah, tapi nanti semoga ya ada waktu tuh untuk kita bahas strategi baca yang bisa semoga membantu kita tuh untuk menghadapi soal-soal reading yang panjang kayak gitu. Karena kan yang sebenarnya yang diuji tuh selain pemahaman kita juga ya kemampuan kita ya manage waktunya. Oke. Satu cerita biasanya berapa soal? Ada yang aku kurang tahu ya, aku lupa lagi. Tapi nanti kita lihat. Mungkin yang lain ada yang bisa bantu jawab untuk banyak soalnya ya. Minimal harus berapa Kak Fani biar lolos passing grade? Nah, ini karena kan soal TOEFL tuh skornya dipakai skala gitu ya, teman-teman. Misalkan benernya tuh dari 1 sampai 20. Nah, misalkan kalau bener 1 skornya 5, kalau bener 20 skornya 50 misalkan. Nah, nggak bisa di itu, nggak bisa di apa namanya? Tidak bisa diprediksi lah. Ya, kalau mau aman sih menurut aku kalau di structure sama written expression minimal setengahnya. Kayak gitu. Soal reading tahun lalu sekelas TOEFL atau IELTS, Kak? Itu pertanyaan atau pernyataan? Kalau pernyataan mungkin iya ya, gitu. Oke, alright. Trauma sama teks TBI yang Sally. Nah, aku kalau nggak salah ada ya teks Sally Wright. Kapan-kapan kita bawain ya, kita bahas teksnya di kelas. Oke, alright. Kalau gitu kita lanjutkan ke uh, apa ya? Section yang pertama ya. Nah, tadi aku bilang buat hari ini kita akan coba mengenal ya, pahami tentang section-sectionnya. Kak, kalau buat structure kudu hafal semua tenses sama verb gak? Nah, kalau hafal atau paham lebih bagus ya. Tapi kalaupun enggak, nanti kita cari cara, bukan cara cepat ya. Ya cara cepat sih, tapi nggak cara cepat juga. Pokoknya nanti adalah bisa kita kita bahas gitu ya. Selain menghafal tenses gitu ya, untuk masalah verbal tuh ada juga cara lainnya. Oke. Alright. Kita lanjut ya. Nah, tadi kita kenalan dulu sama si structure section sama penjelasannya. Nah, ini katanya section ini, si structure ini designed to measure your ability to recognize language that is appropriate for standard written English. Nah, ini mungkin teman-teman yang jadi PR ya. Jadi yang diuji adalah kemampuan teman-teman untuk memahami gitu ya tata bahasa Inggris yang standar gitu. Jadi bukan bahasa Inggris casual yang sehari-hari gitu ya, yang sehari-hari tapi bahasa Inggris yang memang standar, yang sukanya formalnya gitu ya, tingkat formalnya. Nah, terus kalau untuk start ini ada 2 pertanyaan ya tadi. Ada yang tadi pilih yang benar dan ada pilih yang salah. Nah, untuk yang pilih yang benar, biasanya nih si kalimatnya tuh kayak gini. Ada bagian yang rumpang, ada bagian yang hilang. Nah, tugas teman-teman adalah mengidentifikasi di sepanjang kalimat ini gitu ya, apa yang hilang. Contohnya, kan setiap kalimat tuh wajib ya kalau dalam bahasa Inggris punya subjek dan finite verb. Nah, kita lihat aja, ini udah ada belum subjek finite verb-nya? Ternyata yang belum ada adalah finite verb-nya. Nah, itulah yang kita isi. Nah, contohnya kayak gitu ya. Tapi nanti secara detail kita bahas di latihan soal. Nah, tadi ya, untuk section ini 20 soal, 15 menit. Seperti itu. Oke, alright. Ini suara aku jelas nggak sih, teman-teman? Halo, tes-tes? Oh, jelas ya. FP atau FP itu apa? Finite verb ya, finite verb. Nah, nanti mau nanya ini finite verb apa? Kita bahas juga ya. Karena kita ada pertemuan sekitar mungkin 5 atau 7 pertemuan ke depan. Insya Allah kita bahas tuh apa finite verb, apa subjek, dan sebagainya. Gitu. Oke, biar lebih kenal lagi sama si structure section, langsung aja kita masuk ke contoh soal. Seperti biasa ya, aku akan biarin teman-teman buat ngerjain dulu masing-masing. Nanti setelah itu kita bahas bareng ya. Oke, nah sekali lagi teman-teman yang udah tahu jawabannya, disimpan dulu ya, dikirimnya lewat polls. Biarkan teman-teman yang lain punya kesempatan buat jawab. Oke, alright. Sesi structure tuh biasanya materinya apa aja? Materinya ya tadi ya, ngomongin subjek, finite verb, conjunction, dan sebagainya. Karena kalau ngomongin grammar mah luas banget. Jadi kita pilihin gitu ya, materi yang penting-penting. Oke, ini soal nomor 1 ya. Aku lupa banget sih, ini udah pernah dipakai atau belum. Tapi kalaupun udah, boleh ya. Silakan dijawab di polls. Oke, aku tunggu, aku buka pollsnya.
Dalam 3. Di mana sih pulse-nya? Wait. Tunggu. Oke, ada ya. Oke, silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Ini ada pertanyaan yang tidak akan dijawab ya. Oke, silakan. 1 menit ya waktunya teman-teman. 15 detik lagi. Oke, time is up ya, everyone. Waktunya habis, aku endpoint. Oke, alright. Kita share jawabannya. Sini jawabannya banyaknya C ya. Ada juga yang jawab A, B, dan D. Oke, kita bahas. Nah, ini soal nomor 1 ini salah satu soal structure ya, yang tadi aku bilang. Soal di antara nomor 1 sampai 20. Nah, tugas teman-teman, kalau nomor kayak gini, teman-teman cari atau pilih jawaban yang benar. Nah, untuk soal structure, apa ya, kayak trik dasarnya gitu ya, untuk mengerjakan soal structure adalah kita identifikasi finite verb-nya. Gitu ya, kita identifikasi finite verb-nya. Kenapa identifikasi finite verb? Karena dalam bahasa Inggris gitu ya, semua kalimat pasti harus punya subjek dan finite verb minimal 1. Kayak gitu ya kuncinya. Oke, kita cari dulu nih yang finite verb ya. Finite verb itu apa? Finite verb adalah kata kerja utama. Kata kerja utama ya, yang jadi kata kerja di sini. Oke, let me ask teman-teman. Yang mana nih? Finite verb-nya yang mana? Finite verb-nya yang mana nih dari soal berikut ini? Oke, good. Betul ya. Ada di sini. Ada were. Nah, were ini to be ya. To be adalah salah satu dari finite verb. Oke, ada lagi selain were. Ada lagi? FP apa kepanjangan? Nggak jelaskan. Nah, FP itu kepanjangan dari finite verb atau kata kerja utama. Bentuk kata kerja yang jadi kata kerja intinya. Oke, selain si were ada decreased. Nah, menurun ya artinya. Dan terakhir ada increased, artinya naik. Nah, dia decrease verb 2, betul, finite verb, increase juga verb 2, ya finite verb. Nah, kalau teman-teman nanya, jadi apa aja dong Kak yang bisa jadi finite verb? Nanti kita bahas ya di pertemuan berikutnya. Apa aja sih yang bisa jadi finite verb, gimana identifikasinya, dan sebagainya. Nah, ini udah lihat nih, ada 3 finite verb. Nah, tips lainnya, ketika ada satu finite verb, kita nggak butuh conjunction. Ketika nambah satu finite verb, kita butuh conjunction. Ketika nambah satu finite verb lagi, kita butuh conjunction lagi. Nah, ini ada 3 nih. 1, 2, 3. Berarti kita butuh 2 conjunction. Nah, conjunction kata hubung. Mana yang kata hubung, teman-teman? Mana yang kata hubung? Kecepatan ya? Oke, maaf ya kalau kecepatan dikasih tahu aja. Nah, kata hubung ada while, sedangkan gitu ya, dia conjunction. Ada and, dia juga conjunction. Nah, ini secara jumlah finite verb dan conjunction udah setara, teman-teman. Jadi, kalau di opsi ini ada yang pakai conjunction lagi, salah atau benar? Salah, karena udah pas ya, finite verb-nya 3, conjunction-nya 2. Nah, A ada conjunction when, kita coret. B ada conjunction that, kita coret. Nah, jawabannya adalah antara C atau D. Nah, sekarang kita lihat, yang hilang apa di sini? Jelas, yang hilang adalah subjek. Were lower, apa yang lebih rendah? Jawabannya adalah yang C. The jobless rates atau tingkat pengangguran di bulan Maret lebih rendah katanya daripada tahun sebelumnya. Kayak gitu. Nah, Kerang D, kenapa dia nggak bisa jadi subjek gitu ya? Karena ada preposition di depan. Nah, kalau ada preposition di depan, dia nggak bisa jadi
subject. Kayak gitu. Nah, itu salah satu ya cara cepat buat mengerjakan soal-soal structure. Decrease and itu bukan finite verb, Kak. Decrease. Nah, decrease ini finite verb. Rates. Rates ya, plural. Kenapa plural? Karena di sini finite verb-nya pun were ya, plural. Kayak suaraku hilang deh. Halo, tes tes. Halo? Kak, maaf kalau udah selesai jangan jelasin, nanti tolong diulang lagi ya sekali. Oke, boleh. Oke, ini maaf ya. Suaranya kok jadi kecil bentar. Kayaknya earphone-nya ketarik. Halo? Oke, ada ya. N-nya ada dua. Oke, good question. Nah, ini selain N yang ini, ada juga N yang ini ya. Nah, tapi untuk N ini, teman-teman, dia tidak hanya menghubungkan verb ya, dia juga boleh menghubungkan noun. Kayak gini, the layoff and discharge. Layoff, discharge itu PHK ya artinya. Gitu. Nah, nanti kita pelajari ya, conjunction mana aja yang harus menghubungkan verb gitu ya, dan conjunction mana aja yang bisa menghubungkan noun, misalkan adjective, dan sebagainya. Tapi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman nemuin soal structure, trik pertamanya adalah identifikasi finite verb. Kayak gitu. Kak Rian Zelmi angkat tangan nih, Kak. Kak Rian ada pertanyaan? Ini 1 jam, teman-teman. Sampai jam 8 ya kita. N-nya emang ditulis segitu atau typo? Sebenarnya ditulis koma aja. Oke, gitu ya teman-teman. Rates itu kenapa S-nya dilingkarin ya, Kak? Nah, ini rates-nya tadi ya, ada yang nanya rate-nya plural atau singular. Nah, ini plural ya, jamak. Kenapa? Karena finite verb-nya dia juga were ya, dia plural juga. Kayak gitu. For bukannya conjunction ya, Kak. Nah, pertanyaan bagus. For itu jadi conjunction bisa gitu ya. Jadi preposition juga bisa. Preposition kata depan ya. Tapi kalau for ya diartikan jadi karena, dia conjunction. Tapi di sini bukan yang conjunction ya, for-nya preposition. Gitu. Ya, Karian apa tuh? Katanya Kak nanya. Boleh? Kayaknya N yang pertama yang conjunction subject-nya ya, Kak. Nah, N yang ini conjunction yang finite verb. Yang ini baru ngehubungin layoff dan discharge. Gitu. Oke, next ya. Kita next yang berikutnya. Kalau ada pertanyaan, diketik aja teman-teman. Nanti kita lihat. Oke, alright. Kita pindah ke soal yang kedua ya. Kita pindah ke soal yang kedua. Sama kayak tadi, aku kasih waktu teman-teman buat ngerjain dulu masing-masing 1 menit. Habis itu kita bahas. Oke, jangan di-spill ya jawabannya, biar yang lain punya kesempatan dulu. Oke, kita mulai dalam 3, 2, 1. 30 detik lagi. Oke, kalian sebentar ya. Oh, iya. Oke, waktunya habis ya, teman-teman ya. Aku end poll dalam 3, 2, 1. Oke, di sini jawabannya banyak yang D dan yang C ya. Soal pertama yang according to itu preposition, betul. Nah, tadi aku tanya pertanyaan kalian lo ya. Kak, berarti identify-nya itu jumlah conjunction dan finite verb itu harus sama. Dan kalau udah sama, kita cari subjek ya, Kak. Nah itu sama Kak Dia udah jawabin ya. Nah, jadi bukan harus sama ya, teman-teman, tapi harus seimbang. Jadi kalau kita punya satu finite verb, nggak butuh conjunction. Tapi ketika finite verb-nya nambah lagi, nambah juga conjunction-nya. Nambah lagi finite verb-nya, nambah lagi conjunction. Begitu pula sebaliknya ya. Misalkan udah ada satu finite verb.
Terus dia nambah conjunction tiba-tiba ya, berarti nambah lagi finite verb-nya. Jadi bukan sama ya, misalkan ini dua enggak. Tapi ini dua, ini satu. Kayak gitu. Karena si conjunction itu kan tadi ya, fungsinya menghubungkan. Gitu. Kak, soalnya, ya, maaf ya, ini soalnya kalau berulang-ulang aku suka lupa ya soal mana yang udah atau yang belum. Finite verb seperti apakah? Verb yang jadi kata kerja utama. Oke, sama ya. Nomor 2 kita cari finite verb-nya. Nomor 2 finite verb-nya yang mana, teman-teman? Oke, adakah finite verb-nya? Nah, nah tadi ada yang jawab winning ya. Nah, kurang tepat teman-teman. Karena winning ini, walaupun kita tahu ya, dia nih verb ing, tapi dia bukan finite verb. Kenapa? Karena kalau verb ing pengen jadi finite verb harus ada to be-nya, misalkan is winning. Tapi kalau munculnya winning aja, dia bukan finite verb. Nah, maka soal ini belum ada finite verb-nya. Oke, ada conjunction nggak di soal ini? Nggak ada ya? Nah, berarti jelas tuh. Yang kita cari hanya yang isinya finite verb aja. Kita eliminasi. Yang B, ada that-nya, conjunction, eliminasi. Yang C, that juga conjunction, kita eliminasi. Sekarang antara dua, was creating, dia finite verb ya, to be ditambah verb ing. Yang D juga sama, dia to be ditambah verb 3. Nah, ini yang A sama B A sama D ya, dia finite verb. Bedanya dari makna. Kalau yang atas, was creating, artinya aktif atau pasif, teman-teman. Yang A ya, aktif atau pasif? Artinya aktif. Was creating, artinya sedang membuat, gitu ya. Sedang membuat, artinya aktif. Kalau yang bawah, was created, nah ini akan selalu aku ingetin ya, kalau ketemu to be ditambah verb 3, maka dia maknanya pasif, artinya dibuat. Betul. Dibuat ya, was created. To be, verb 3. Betul, to be-nya was artinya past tense. Nah, pertanyaannya, di soal ini, kita butuh subjek, verb yang pasif atau aktif. Ya, kita lihat aja subjeknya apa. One of John Constable Six-Footer Collections. Nah, The Highway winning the second place of Best Love Paintings in 2015 and 2014. Nah, berarti kan si subjeknya itu kan ini kan, si The Highway-nya, salah satu painting. Nggak mungkin kan painting membuat, harusnya dibuat gitu ya. Dibuat untuk apa nih, exhibition summer tahunan. Kayak gitu. Jadi nomor 2, jawabannya D. Jadi walaupun kita udah tahu nih, oh ini pasti butuhnya verb. Lihat dulu verbnya aktif atau pasif. Disesuaikan dengan opsi. Gitu. Gitu ya teman-teman untuk nomor 2. Kak, kenapa that itu conjunction? Oke, good question. Nah, jadi conjunction itu, teman-teman, nah nanti kita bahas juga ya di pertemuan di pertemuan setelahnya. Dibagi jadi 3 ya. Ada coordinating conjunction, ada correlative conjunction, sama ada subordinating conjunction. Nah, si that gitu ya, kayak which, kayak who gitu ya, kayak whose. Mereka nih nggak kayak conjunction, tapi sebenarnya conjunction yang maksudnya ke kategori subordinating conjunction. Cuman menghubungkan finite verb dan finite verb. Gitu ya, untuk gambaran pendeknya. Tapi nanti pertemuan selanjutnya akan kita bahas ya lebih dalam. Gitu. Oke, alright. Oke, kita lanjut ya. Kapan perlu menggunakan conjunction ya? Nah, ketika ada yang dihubungkan ya, entah itu conjunctionnya finite verb gitu ya, atau yang lainnya. Kayak gitu. Oke, alright. Kita lanjut lagi ya. Soal yang ketiga nih, soal terakhir dari structure. Sebelum kita masuk ke salah satu contoh written expression. Silakan, aku kasih waktu lagi teman-teman 1 menit ya, sebelum kita bahas. Oke, aku mulai. Pause-nya dalam 3, 2, 1. Nah, bedanya verb 2, verb 3 nanti kita bahas. Nggak ada materi. Hari ini belum ya. Belum masuk ke materi. Kita kenalan dulu sama jenis soalnya dulu. Kak Ali Fadila. 30 detik lagi. Verb ing perlu ada conjunction yang lebih dari 1. Kalau dia finite verb ya, kasalsa.
Feeling cewek 100% akurat katanya. Oke, 5 detik lagi. Oke, alright. Aku end poll ya, teman-teman ya. 3, 2, 1. Oke, di sini jawabannya banyaknya yang B dan yang C. Oke, seperti biasa, soal structure, kita cari finite verb dulu. Nah, di sini finite verb-nya udah ada teman-teman? Yang mana? Finite verb-nya ada, nah betul ya, ada has, betul. Ada lagi selain has? Betul, ada is ya. Ada has dan ada is. Nah, ada dua finite verb, berarti kita butuh berapa conjunction? Satu, udah ada belum conjunction dalam soal? Udah, yaitu and, correct. Nah, dia secara jumlah ada dua finite verb dan ada satu conjunction. Nah, berarti kalau kita nyari lagi nih yang mau melengkapi di opsi, pastikan kalau nggak ada conjunction-nya, jangan ada finite verb. Kalau ada conjunction-nya, harus ada finite verb. Kita mulai dari yang A, being known for its archaeological sites. Nah, dia nggak ada finite verb ya. Being ini verb ing, known verb 3. Nggak ada finite verb, nggak ada conjunction. Bisa? Bisa aja. Kita lihat dulu. B, which known for its archaeological sites. Nah, which dia conjunction. Known verb berapa? Verb 3. Bukan finite verb. Kita eliminasi. Yang C, known for its archaeological sites. Nah, known verb berapa? Verb 3. Bisa? Bisa juga. Yang D, is known for its archaeological site. Nah, is to be, known verb 3. Dia finite verb. Tapi nggak nambah conjunction. Salah juga. Nah, berarti udah lebih mengkerucut nih antara A atau B. A atau C. Bedanya, A ada being-nya, C known. Menurut teman-teman, normal? Bukan normal ya. Bener nggak kalau pakai being di sini? Nah, kurang tepat. Karena being itu untuk menunjukkan hal yang sedang terjadi gitu ya. Jadi yang tepat adalah yang C. Karena dia nggak ada finite verb-nya ya. Cuman known doang. Gitu. Nah, ini materinya adalah reduce, adjective, clause ya. Kayak gitu. Nah, itu ya teman-teman untuk nomor ini. Oh, boleh. Karena diulangi lagi sebelah mananya ya. Nah, ini kalau teman-teman misalkan masih bingung gitu ya, mana finite verb, mana bukan. Nggak apa-apa, sangat dimengerti. Karena kita belum bahas lagi ya, yang mana itu finite verb, mana bukan. Tapi insya Allah di pertemuan berikutnya, kalau nggak salah aku masuk kelas lagi minggu depan ya, kita akan bahas tuh. Yang masuk finite verb itu apa aja, yang bukan apa aja, terus conjunction tuh yang kayak gimana. Nanti kita bahas ya, teman-teman. Karena itu dasarnya untuk belajar soal structure lah, kurang lebih. Gitu. Oke, right. Kita lanjut lagi ya. Kalau nggak direduksi gimana Kak bentuknya? Kalau nggak direduksi pasti ada conjunction-nya. Which is known for. Nah, kalau direduksi ya ini hilang. Which sama is-nya. Makanya sisa known-nya doang. Jadi non-finite verb. Gitu. Gitu ya. Kalaupun misalkan jawabannya B, harusnya, nah betul, harus ada is-nya nih. Yang B ini dia direduksi tapi setengah-setengah. Gitu. Nah, tadi kan kalau bilang kalau ada conjunction-nya berarti harus nambah finite verb. Kalau nggak nambah ya salah. Seperti itu. Oke, alright. Reduksi, reduksinya panjang ya teman-teman. Nanti kapan-kapan kita bahas. Nah, nanti kalau kalau misalkan ada kelas jadi BUMN nih, di luar jadwal BUMN, teman-teman coba aja ikut. Karena kadang aku suka bahas juga ya, yang kayak gitu. Oke, bentar ya, minum dulu. Oke. Oke, kita lanjut ya ke bahasan yang soal berikutnya nih, written expression. Nah, kemarin sih banyak yang ngeluh, katanya lebih susah written expression daripada structure. Aku setuju sih, karena ini kita harus mengidentifikasi gitu ya, di antara kalimat yang udah benar nih, di antara kalimat yang udah lengkap, mana yang salah. Nah, itu kan lebih lumayan ya, lebih susah. Contohnya ini kan, the string-nya misalkan ya, are-nya sama turn-nya, action-nya misalkan ya. Nah, kita lihat nih, di antara A, B, C, D, kita identifikasi, pilih yang salah. Nah, ini yang salah yang mana? Yang B.
Kenapa? Karena finite verb-nya are. Kalau are itu kan untuk subjek-subjek yang plural ya. Sedangkan di sini stringnya dia singular, terus for ya, 4. Berarti harusnya for strings, for example. Nah, malah hal sekecil itu pun bisa jadi kesalahan ketika dia di soal written expression. Kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soalnya ya, biar teman-teman lebih kebayang. Pokoknya intinya untuk written expression, teman-teman, oh, cepetan ya? Oke, mohon maaf. Pokoknya kalau written expression ya, teman-teman mengidentifikasi di antara ABCD mana yang salah, gitu. Oke. Oh, maaf ya, kayaknya aku kecepatan. Oke, ya, ya, ya. Oke, terima kasih udah ngasih tahu. Kita lanjut aja. Kita lanjut ke contoh soalnya untuk yang pertama ya, yang keempat soal written expression. Oke, nah ini tadi ya yang aku bilang untuk soal kayak gini, teman-teman karena udah lengkap kalimatnya, tinggal identifikasi yang salah. Nah, aku nggak akan jelasin dulu ya, seperti biasa kita buka dulu false-nya. Setelah itu baru kita bahas. Oke, aku buka ya dalam 3, 2, 1. Oke, silakan. Bisa ditonton ulang nggak di aplikasi? Kalau nggak salah bisa ya. Kalau tertekan kasih tanda kedip mata 2 kali. Oke, 30 detik lagi. Lima belas detik lagi. Oke, time is up ya. Aku end poll dulu nih, teman-teman. Sebelum kita bahas bareng. Oke, kita end poll ya. Nah, untuk si soal written expression nih, nomor 21 sampai 40 ya. Karena kan tadi 1 sampai 20 structure, terus 20 berikutnya si written expression. Nah, tugas teman-teman, tadi aku bilang, mengidentifikasi mana di antara yang digaris bawahi yang salah. Nah, caranya gimana? Nah, caranya, menurut aku sih yang paling mungkin kita lakukan adalah mengeliminasi jawaban. Kita mulai dulu aja dari A. A ini gitu ya, dia adalah about. Nah, about nih kalau dari kelas kata, dia kelas kata apa sih? Dari kelas kata ya, kategori kata. Kata apa? Nah, dia adalah preposition ya. Dia adalah preposition atau kata depan. Nah, pertanyaannya, si preposition ini muncul sebelum 100 kilometer. Tadi kayaknya typo ya, bukan from, tapi from Johannesburg, South Africa. Bisa nggak sih about muncul sebelum 100 kilometer? Kalau diartikan jadi sekitar gitu ya. Bisa nggak? Bisa. About di sini udah betul. Nah, berarti bukan itu ya jawabannya. Kita pindah ke yang B. Was creating. Oke, si was creating ini kelas katanya kelas kata apa? Sebagai apa di kalimat ini? Nah, dia sebagai verb ya. Betul, sebagai verb. Was creating to be ditambah verb ing. Dia verb. Maknanya aktif pasif kalau verb yang ini. Aktif. Oke, kita lihat subjeknya apa. The predicate impact creature was creating. Nah, creature ini artinya apa ya bahasa Indonesia lupa lagi. Ada yang bisa bantu? Creature. Kawah ya, betul. Nah, kawah was creating, membuat. Bahkan gitu ya, tidak 2 juta tahun yang lalu. 2 miliar tahun yang lalu. Nah, membuat atau dibuat. Nah, ini yang salah. Karena harusnya pasif. Nah, pasif ya kita ubah. Bukan was creating, tapi was created. Nah, jelas nih. Yang salah adalah yang B. Kayak gitu. Nah, itu ya. Kalau yang C is considered. Sama, dia juga verb. Bentuknya apa? Bentuknya pasif ya. To be tambah
verb 3, which is considered, yang dianggap, apa yang dianggap ya tadi? Si craternya ya, si kawahnya dianggap as the oldest and biggest impact crater, sebagai kawah yang tertua dan terbesar, katanya. Oke, yang D, known. Bentuk apa? Dia bentuk verb 3. Nah, ini verb 3, yang artinya tadi ya, reduced adjective clause. Jadi, yang dikenal, to exist on the surface. Nah, known-nya juga udah betul. Ketika teman-teman lihat yang atau nemu yang salah, yaitu yang jawabannya. Kak, clue kalau dia kalimat pasif apa? Ya tadi diartiin aja, ini si subjeknya memungkinkan nggak punya subjek, punya verb yang aktif atau pasif. Gitu. Kak, apakah to be bentuk satu bisa digabung dengan verb 3? To be bentuk satu tuh maksudnya apa nih, Kak Raben? Pokoknya kalau teman-teman ketemu to be ya, to be itu kan kayak is, am, are gitu ya. Atau mungkin juga ada was atau were. Pilihannya cuman kalau ketemu verb ya, pilihannya dua. Antara ketemu verb 3, artinya jadi pasif, atau ketemu verb ing. Nanti artinya jadi continuous ya, atau sedang terjadi. Gitu. Itu ya pilihannya ketika ketemu to be, ketemu verb lagi. Nggak mungkin kalau to be ketemu verb 2 misalkan, atau verb 1. Kalau C, kenapa jadi present, bukan pasca? Nah, ini kan is considered, yang dianggap. Dianggapnya kapan ya? Sampai sekarang pun dianggap sebagai kawah yang tertua. Jadi boleh aja tuh pakai present. Kayak gitu. Kalau diartiin, sekitar 100 kilometer dari Johannesburg, South Africa, kawah Paderford dibuat atau terbentuk, tercipta gitu ya, tidak, bahkan tidak juta tahun yang lalu, yang dianggap sebagai kawah tertua dan terbesar yang ada gitu ya di permukaan bumi. Kayak gitu. Nah, kalau yang kayak gini sih menurut aku memang bukan gampang ya sih. Yang paling mungkin kita lakukan adalah eliminasi ya, eliminasi jawaban A, B, C, D. Kayak gitu. Gitu ya, teman-teman. Yang D masih kurang paham, Kak. Oke, yang D ya. Nah, yang D ini kan dia verb 3 ya. Kan kalau verb satunya tuh know, knew, known. Nah, kalau teman-teman ketemu verb 3, dia muncul sendiri nih, kayak gini. Artinya dia bukan sebagai verb. Kemungkinan dia sebagai participle. Participle ini fungsinya tuh semacam kayak adjektif. Ini kan, known. Artinya yang dikenal gitu ya, atau yang diketahui. Kayak gitu. Jadi dia nggak dianggap finite verb ya, tapi dianggapnya non-finite verb. Gitu. Kak, yang C kenapa nggak was considered? Nah tadi ya, karena ini dianggapnya ya sekarang juga bisa aja. Dianggap sebagai yang tertua ya sampai sekarang juga bisa. Makanya boleh aja pakai present. Kak, bahas materi pengenalan dulu dong sebelum bahas soal. Nah, hari ini kita nggak bahas materi ya, teman-teman, kalau bilang. Karena hari ini kita kenalan dulu aja sama jenis-jenis soalnya. Insya Allah ya, nanti kita pertemuan berikutnya kita bahas sama materinya. Kak, bukannya 2 billion itu plural ya, yang salah C dong, Kak. 2 billion, tapi kan ini billionnya nggak digaris bawahi ya. Lagian ini udah benar, billionnya nggak plural, karena yang plural adalah si years-nya. Jadi kalau 2 billion years nggak boleh, harus salah satu. Sama aja kayak bilang teman-teman, 2 year old boy misalkan ya. Nah, misalkan boy-nya ada 2, di sini lah, bukan di sini. Jadi yang banyaknya boys-nya, misalkan. Yang C berarti hasil reduksi, bukan. Yang C mah dia finite verb. Gitu. Gitu ya, teman-teman. Untuk yang nomor 4. Oke. Kalau ada pertanyaan lagi, yang C berarti hasil reduksi, bukan. Oke, alright. Next ya. Kita lanjut ke nomor 5. Ini masih soal written expression. Silakan, aku buka lagi polls-nya. 3, 2, 1. Oke, silakan. Finite verb sama verb yang selama ini gue tahu beda nggak sih? Ada bedanya, ada samanya. Tapi intinya finite verb tuh lebih apa ya, lebih inti lagi tuh dari macam-macam verb. Jadi kalau verb umum tuh bisa dibagi dua ya, finite verb sama non finite verb. Udahkah polls-nya?
Close-nya belum ya? Oke, maaf. Ini kalau ada soal-soal yang udah dibahas, mohon maaf banget ya, aku kadang suka lupa. Nanti teman-teman ingetin lagi aja. Oke, 15 detik lagi ya. Nah, itu tuh kalau udah dibahas, ya usah di-spill ya guys. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum pernah ikut ya. Biarin kasih kesempatan dulu. Kak, apakah final verb itu predikat? Nah, boleh diartikan seperti itu, Kak Alif. Betul. Oke, alright, udah 1 menit ya. Aku info teman-teman. Kita cek lagi. Oke, wah di sini jawabannya balap-balapan ya antara yang C dan yang D. Nah, untuk soal ini tadi aku bilang kita eliminasi ya dari opsi A dulu. Oke, pasti dong, tetap aku bahas ya kalau soal yang dimunculin. Oke, yang A, most. Oke, di sini most, jenis katanya apa sih? Kelas katanya apa gitu ya? Nah, most ini dia adalah adverb. Yang artinya apa sih most itu? Kayak paling gitu ya. Nah, kalau yang paling-paling kayak gini, most apa, dia biasanya diikuti dengan adjective, gitu ya. Most famous, betul? Betul, artinya yang paling terkenal. Betul, dia adalah materi superlatif ya, betul. Kak, kucing, Mina, Minu. Correct. Nah, sekarang kita pindah ke yang B. Yang B ada kata inducted. Inducted ini dia verb berapa sih? Ya bisa verb 2 gitu ya, bisa verb 3. Tapi di sini dia munculnya setelah was. Nah, tadi ya aku bilang was adalah to be. To be biasanya diikuti dengan verb 3. Dan nanti artinya bakal jadi pasif. Kita coba artikan. Bisa nggak ya? Who was inducted into. Yang di-inducted. Nah, inducted itu nggak salah artinya dilantik gitu ya, atau dimasukkan into the Pro Football Hall of Fame gitu ya. Ke dalam ya ini, the Pro Football Hall of Fame. Pasif bisa? Bisa juga gitu. Karena artinya dilantik ya atau dimasukkan, dihantarkan misalkan kayak gitu. Lalu yang C, tough. Oke, he's tough. Nah, tough ini kelas kata apa sih teman-teman? Kelas katanya tough. Nah, kalau teman-teman nggak yakin gitu ya, nah aku akan coba nunjukin ya. Karena kita kan lagi latihan ya. Biasakan teman-teman nanti sambil kita kelas, sambil buka kamus. Kalau teman-teman bingung, ini tough tuh artinya apa gitu ya, atau kelas katanya apa, buka aja di kamus. Tough misalkan. Nah, ini tough dia adalah adjective. Oh, tough tuh adjective tuh. Artinya adalah nah difficult to do or deal with. Kayak gitu. Ya tadi ya kuat, tangguh, keras misalkan. Nah, berarti di sini dia adjektif. Pertanyaannya, boleh nggak pakai adjektif di sini? Pas ujian buka kamus nggak apa-apa, kayaknya nggak tahu ya kalau pas ujian. Kayaknya nggak boleh ya. Tapi kalau kayak gini mah kita lagi latihan ya, mending buka kamus. Oke, for his staff. Nah, abis his ini kan kepemilikan ya, kayak my, your. Nah, harus diikuti dengan noun. Tough ini adjektif, udah jelas salah. Biar benar, kita ubah jadi toughness gitu ya, kekerasan, kekuatan misalkan. Jadi jawabannya adalah C gitu. Ini was udah benar ya, karena subjeknya adalah si Walter Payton, he. Pakai was juga betul. Gitu. Gitu ya, teman-teman untuk soal nomor 5. Jadi teman-teman nyari clue dia salah benar dari mana? Ya tadi dari kata-kata dari kata sekitarnya yang nggak digarisbawahi. Mereka tuh bisa jadi clue. Kayak gitu. D gimana Kak? Nah, D ini dia finite verb ya. Dia kan finite verb ya. Nah, kalau finite verb pastikan dia sama subjeknya tuh udah setara, selaras. Nah, karena di sini subjeknya Walter Payton, manusia, orang, dan kata gantinya he gitu ya, dia laki-laki, boleh nggak pakai was? Boleh. Karena kan kalau was gitu ya, pasangannya sama I, she, he, it. Kalau were baru sama you, we, they. Kayak gitu. You, we, they. Was gimana Kak? Was running back boleh. Adalah gitu ya, seorang running back. Aku nggak tahu ya running back ini artinya apa.
pelari belakang gitu ya, untuk NFL tim The Chicago Bears. Kayak gitu. Kak, ini teorinya tuh kayak TOEFL ya, Kak. Betul. R, nah nggak mungkin R ya, karena R tuh buat Yui Day, sedangkan Walter Payton ini kan dia laki-laki ya, berarti he. Kalaupun si sekarang gitu ya, pastinya is. Tapi di sini karena nggak ada keterangan waktunya ya, present atau future atau past misalkan, boleh aja pakai was. Gitu. Was merujuk kemana kayak ini? Subjeknya Walter Payton. Walter Payton adalah seorang running back katanya untuk tim NFL. Nah, sebenarnya kalimatnya tuh pendek. Ini sama ini aja. Cuman karena ada keterangan ini yang panjang, jadi kalimatnya panjang. Gitu. Gitu ya, teman-teman. Kalau buat soal nomor 5, berarti satu subjek ada dua finite verb. Ini subjeknya ini ya intinya, finite verbnya ini. Nah, ini nih, yang di antara koma-koma ini, hanya penjelasan lagi nih, si Walter Payton itu siapa. Gitu. Biasanya soal-soal bahasa Inggris tuh gini, pendek-pendek aja. Cuman karena banyak keterangannya, jadi panjang. Kenapa running, bukan runner? Running back. Aku kurang tahu ya, mungkin ini istilah. Mungkin ini istilah ya, istilah bola mungkin, running back for an NFL team. Jadi to be sama to be boleh berdekatan atau digabung. To be sama to be boleh berdekatan. To be yang ini maksudnya. Berdekatan sama yang mana nih Kak maksudnya? Kalau ini kan bukan to be ya. Dia adalah sebuah gitu. Dia artikel. His tambah noun apa? His itu kan kepemilikan ya. Kayak his, my, dan sebagainya. Diikutinya noun. Nah, kayak tadi ya. Untuk posesif, adjektif nih. Posesif adjektif ya. Kayak my, your gitu ya, his, her. Nah, ini pastikan diikuti noun, diikuti kata benda karena nunjukin kepemilikan. Oke, next ya. Oke, kamusnya tadi apa Kak? Kamus yang aku pakai tadi Longman ya. Tadi Longman Dictionary. Oke, right, kita next ya ke soal yang berikutnya. Nah, tadi kan hari ini kita kenalan dulu ya. Hari ini lanjut lagi ke reading. Nah, ini kayaknya teksnya juga pernah aku pakai ya, tapi nggak apa-apa deh. Coba-coba teman-teman udah lupa. Nah, kalau soal reading mah macam-macam. Mungkin nanti kalau misalkan kita bahas reading, yang kita bahas adalah satu strategi bacanya gitu ya. Gimana sih biar teks panjang itu nggak harus kita baca semua misalkan. Sama kita memfamiliarisasikan diri dengan jenis-jenis soal reading yang biasanya muncul. Kalau soal ide utama gitu ya, bagian mana aja sih yang penting harus kita baca misalkan, atau soal-soal tentang yang detail gitu ya, bagian mana aja sih yang harus kita baca gitu ya. Nah, itu kurang lebih ya kalau misalkan nanti reading yang kita bahas. Sekarang mah kita coba kerjakan dulu. Kak, kalau materi itu materi aja terus latihan soal begini dulu baru materi. Biasanya sih kalau nanti ya ke depannya mungkin aku materi dulu latihan soal, materi latihan soal gitu ya. Oke. Kita lanjutkan ke soal reading ya. Kalau soal reading mah teman-teman dikerjakan dulu aja masing-masing. Karena nanti kita akan coba baca. Kita coba bahas strategi bacanya. Kak mau tanya, aku udah nonton materinya jadi lebih mudah untuk jadi semacam pola present, future, atau sekarang kakak jelasin. Kalau masing-masing mah itu mah kayaknya balik lagi ya ke metode yang paling enak masing-masing. Tapi kalau buat aku mah yang tadi ya, yang padat. Oke, biar nggak terlalu lama ya, silakan aku buka lagi polls-nya. Teman-teman coba kerjain dulu masing-masing, nanti kita bahas. Oke, kita mulai dalam 3, 2, 1. Take your time. Ya, ini soal readingnya soal trial ya, teman-teman. Maaf ya, kayaknya belum mengganti soalnya. Ya, semoga teman-teman yang lain yang belum ya, kita kasih kesempatan buat jawab. Oke, 1 menit ya. Kita tutup. 3, 2, 1. Oke, nah ini soal
Yang aku ambil dari trialnya ya, kalau nggak salah. Entah itu batch yang sebelumnya atau sebelumnya lagi. Tapi katanya batch sebelumnya ya. Ini soal trial batch sebelumnya. Nah, untuk soal reading, teman-teman ya, kita coba bahas. Jangan pernah teman-teman baca teksnya dulu. Kenapa? Karena itu akan menghabiskan waktu kita gitu ya. Karena kita jadi harus bolak-balik bacanya. Nah, untuk soal reading, pastikan teman-teman baca dan fahami soal dulu. Contohnya nih, soalnya adalah which of the following process led to the obliteration of the craters. Nah, manakah gitu ya di antara proses di bawah ini yang menyebabkan obliteration atau obliterasi of the craters dari kawah-kawah gitu ya yang terbentuk by the bombardment of the earth by the celestial body gitu ya. Uh, Mana gitu ya proses di bawah ini yang menyebabkan obliterasi atau obliterasi itu apa ya bahasa Indonesia ya anaknya? Hmm, Penghapusan mungkin atau penghancuran kawah-kawah yang dibentuk oleh bombardir bumi, oleh bombardir yang di bumi gitu ya, oleh benda luar angkasa. Nah, kehancuran betul ya, obliteration tuh. Nah, sekarang teman-teman gitu ya, setelah pahami soal ini, tinggal cari kira-kira kata kuncinya apa nih yang mau kita cari di teks. Biar kita nggak baca keseluruhan teksnya. Menurut teman-teman, untuk soal nomor 6 ini, kata kuncinya apa? Betul, kata kuncinya ada sih obliteration. Ada kata obliteration of the craters. Nah, tanpa teman-teman baca keseluruhan teksnya, scan dulu aja bagian mana sih di dalam teks gitu ya yang menjelaskan obliterasi kawah yang di bumi. Ada di paragraf berapa everyone? Betul, ada di paragraf 1, bagian yang hmm, paragraf 1 bagian ini ya, have obliterated the creatures. Nah, ada tuh dibahasnya bagian situ. Nah, buat mengefektifkan waktu gitu ya, ya udah kita baca dulu bagian tersebut biar kita paham. Katanya, on Earth, subsequent erosion and crustal motion have obliterated the creatures that must have formed during this epoch. Di bumi, katanya, erosi dan pergerakan crustal have obliterated, telah menghancurkan kawah-kawah yang harus terbentuk pada zaman ini gitu. Nah, berarti proses mana nih yang menyebabkan hal tersebut? Jawabannya adalah correct. Yang D, crustal motion atau pergerakan crust ya, pergerakan tektonik betul Kak Eza. Nah, ini tadi crustal motion and erosion. Jawabannya adalah yang D. Nah, tanpa kita baca keseluruhan gitu ya, tanpa kita baca keseluruhan, ya nemu tuh kita jawabannya. Gitu. Nah, itu salah satu caranya ya untuk soal reading. Kita tentukan keywords dan cari bagian tersebut di mana dibahasnya. Gerakan lempeng. Oke, gitu ya, teman-teman. Untuk nomor 6 yang reading. Yang jawab A kayaknya ngebaca sampai Mercury Mars aja. Bisa jadi ya. Nah, tapi ya gitu ya. Banyak uh, apa ya? Yang ngecohnya lah. Oke, kita lanjut nomor 7. Oke, silakan. Aku buka lagi polls-nya ya dalam 1 menit. 3, 2, 1. Tiket time. Oke, 30 detik lagi ya. Yang lain silakan. Dikasih kesempatan lu buat jawab ya, teman-teman ya, teman-teman. Soal TK Rusia. Oke, 15 detik lagi. Oh ya, biar aku takutnya lupa ya, aku izin kirim link feedback ya, teman-teman silakan. Kalau ada masukan, kritik, saran, disampaikan lewat feedback ya. Kalau misalnya ada materi requestan yang mau dibahas juga boleh lewat lewat feedbacknya ya, biar aku tahu tuh apa yang masih kurang atau apa yang mau dibahas. Dibantu ya teman-teman ya, tolong diisi feedbacknya. Oke, alright. Sudah 1 menit ya, aku end poll. Kita coba share resultnya.
Oke, nah di sini untuk soalnya ya, seperti biasa, kita pahami dulu soalnya. Scientists estimate the age of Earth as bla bla bla. Nah, para ilmuwan gitu ya mengestimasikan usia bumi adalah gitu ya atau sebagai titik-titik. Nah, ini kata kuncinya apa nih, teman-teman? Kata kuncinya apa? Nomor nomor 7 ini kata kuncinya apa dari soal? Halo? Nah, betul ya. Scientist dan age of Earth. Jadi tak umur bumi gitu ya, tapi bukan menurut siapa-siapa, tapi menurut estimasi para ilmuwan. Nah, kata kuncinya ini berarti scientist dan Earth. Adanya di paragraf berapa? Betul, di paragraf 2. Jadi yang jawab ini gitu ya. Yang jawab ini salah. Karena di sini scientists estimate the age by measuring bla bla bla. Nah, katanya mengukur usia bumi itu dengan bla bla bla. Nah, katanya si usia batuannya paling jauh sekarang adalah 3/3 billion years. Berarti jawabannya yang C. Kenapa bukan yang A? Karena ini mah bukan saintis, ini mah kita percaya. Sedangkan yang diminta adalah estimasi pelaut lagi, estimasi ilmuwan gitu. Jadi hati-hati teman-teman. Untuk soal reading memang kayak gampang gitu ya, ada langsung jawabannya. Tapi harus hati-hati karena kayak gini, seringnya mengecoh. Gitu ya, teman-teman untuk nomor 7. Oke, gitu ya teman-teman untuk nomor 7. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Lanjut ya, ke nomor 8. Oke, masih ada ya. Oke, alright. Kalau soal reading tuh memang panjang-panjang ya. Ini kan yang aku munculin soal trial, jadi mungkin lebih pendek. Tapi nanti kapan-kapan kita latihan soal Sally Ride ya. Oke, alright. Kamu mulai lagi. 3, 2, 1. Oke, 30 detik lagi. Oh, ini mah soal ini mah kayak bonus ya. Karena tadi udah ke-spill nggak sih? Boleh nggak kalau reading latihannya yang panjang? Boleh, Kak Alif Fadila ya. Nanti ke pertemuan sebelumnya aku coba ambil teks yang lebih panjang. Halo Kak FK, mungkin ya. Oke, aku endpoll ya teman-teman. Nah, wah ini mah jawabannya udah seragam ini. Udah betul semua. Betul ya, jawabannya adalah yang D. Kenapa? Karena jelas tadi. According to this passage, how do scientists gitu ya, bagaimana ilmuwan mengestimasi usia bumi. Nah, ini tadi, by measuring the ratios of various radioactive element in rock. Jawabannya D. Gitu. Gitu ya, teman-teman. Untuk nomor 8. Ya, hari ini nggak ada materi ya. Hari ini pengenalan matsol aja. Gitu. Oh, tadi ada yang nanya, kenapa Kak nggak 4,6? Nah, kalau ini kan 4,6 scientists believe that is the true age. Tadi kan yang tanya estimasinya ya, bukan true age-nya. Kayak gitu. Jadi hati-hati ya untuk nomor soal-soal reading. Kayaknya satu soal lagi ya. Kayaknya satu soal lagi cukup ya. Oke, alright. Nomor 9 ya. Silakan. Kita mulai. Pause-nya dalam 3, 2, 1. Loh, salah. Bentar. 10 soal. Enggak ya, kita hari ini waktunya sampai jam 8. Oke, jangan lupa dibantu ya teman-teman ya, isi feedbacknya kalau ada masukan, saran, atau mungkin request materi. Iya bener, kalau tes kayaknya panjang banget ya. Nanti kapan-kapan kita latihan pakai yang lebih panjang ya teks. Hari ini kita kenalan dulu, kenalan dulu.
Oke, alright. 15 detik lagi. Oke, udah habis ya. Aku and Paul, teman-teman. Kita coba bahas. Nah, dari soalnya dulu ya. Balik lagi ke soalnya. According to the passage, why are scientists forced to look at other bodies in the solar system to determine the early history of Earth? Nah, according to the passage. Nah, kalau ada istilah gini ya, according to the passage, berarti ini soalnya yang directly stated, alias jawabannya tuh secara langsung dinyatakan dalam teks. Jangan kita tarik kesimpulan sendiri. Mengapa gitu ya para ilmuwan dipaksa untuk melihat pada planet lain gitu ya atau benda langit lain di tata surya untuk menentukan histori atau sejarah terdahulu dari bumi. Nah, ini yang mana nih kira-kira kata kuncinya? Nah, ini kan berarti scientists forced to look at other bodies. Adanya di mana, teman-teman? Paragraf berapa, baris berapa? Correct, ada di kalimat pertama. Nah, mereka forced to look at other bodies. Nah, kalau kita lihat gitu ya, nah di sini yang nyambung gitu ya, tentang bahasan itu kenapa mereka dipaksa, ya ini tadi, karena adanya erosi dan crustal motion. Dibaca aja paragraf 1 untuk pemahamannya. Dan benar ya, jawabannya adalah yang B. Kenapa yang nggak A, C, sama D? Karena ini nggak dibahas tuh dalam teks. Makanya jawabannya adalah yang directly stated ya, yang langsung ada. Seperti itu. Nah, karena waktunya udah habis, sudah jam 8 juga, paling itu aja ya teman-teman dari aku. Aku ucapkan makasih banyak udah ikut kelas hari ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Materi gini sama kayak TOEFL sama. Sekali lagi jangan lupa diisi feedbacknya ya, biar aku tahu masih apa yang masih kurang atau ada yang mau ditambahkan. Oke, sekian buat malam hari ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo teman-teman semua.